Makan enak pakai sambal kecombrang plus teri Medan dijamin makin nikmat. Yuk ke dapur ngapain aja sekarang. Yuk kita gasken. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, ataupun selamat malam di tempat teman-teman. Mang Ucup masuk malam nih, bantuin Cece untuk bikin sambal kecombrang. Kita cari teri Medan dulu ya, yang paling kiri bawah tuh tadi. Itu dinamain juga teri Medan ataupun teri nasi teman-teman. Kita ambil 2 genggam dapat 15.000 nih di Bude Ikan Asin di Pasar Aryat, Jaksel, Mampang. Sambil lihat dulu ikan-ikan asin yang lainnya, ada jenis-jenis yang lainnya nih. Jadi kalau misalnya kita ke pasar nggak cuma beli satu jenis saja. Ke TKP yang kedua kita cari sambelan teman-teman. Sekalian update harga-harga yang udah mulai naik kayak rawit, bawang putih, bawang merah, dan lain-lainnya. Mang Ucup biasa sebagai videografer antar Cece untuk beli beberapa kebutuhan untuk sambal. Meskipun Cece nggak suka sambal, tapi harus dipaksa untuk bikin sambal kecombrang yang Mang Ucup pesen. Ini dia cabai rawit penampakannya. Kemarin sempat beli kecombrang tapi itu kurang banyak teman-teman dan terlalu kecil. Jadi bikin sambal kecombrangnya baru bisa di hari ini nih. Kepaksa kita beli lagi, cari kecombrang lagi untuk nambahin stok yang udah ada di rumah. Sambil ngobrol-ngobrol sama penjual toko sayur Barokah, ini kita kesiangan ya teman-teman. Sengaja emang datang ke tempat sayurnya itu siang biar agak kosongan dan biar bisa ambil konten seenak mungkin. Kalau misalnya kepagian atau terlalu sore itu bakalan penuh banget dan gak enak banget. Kalau bikin konten kecombrang langsung satset itu kurang seru teman-teman. Lebih enak itu diceritain dari awal kita ke pasarnya, dari awal gimana kita milih proses bahan-bahannya, situasi pasar dan interaksi dengan penjual di toko itu lebih enak. Jadi ada unsur bercerita dalam suatu konten dibandingkan langsung di dapur satset itu kayaknya kurang seru dan kurang seru aja kalau sebagai orang TV bikin konten yang harus bercerita, harus dari awal dan detail teman-teman. Kayak gini nih, beli berbagai macam bahan-bahan masakan, macam-macam bahan persambelan yang ada di Pasar Aryat. Harus detail, harus enak pokoknya nih. Requestnya ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit keriting, terus ada salam sereh dan jeruk nipis teman-teman. Mang Ucup request sama Cece tolong dibeliin itu sekalian sama teri nasi ataupun teri Medannya. Biar bikin sambalnya hari ini makin enak, biar makan siang hari ini nikmat banget teman-teman. Teri Medan udah dapat, bahan-bahan persambelan udah dapat, kita langsung ke spot kecombrangnya ya teman-teman. Yang cuma ada satu di Pasar Aryat nih tempatnya nih. Kita pilihnya yang paling besar juga nih, dapat satu tangkai 7.000 satu itu teman-teman. Nggak tahu kalau harga di tempat teman-teman nih, mungkin lebih murah ataupun ada yang lebih mahal juga. Pilih yang paling besar, yang paling seger buat nanti kita bikin sambal teri Medan pakai kecombrang. Cukup, semua bahan udah dapet, tinggal kita gasken ke dapur ngapain aja. Sambil lihat-lihat buah-buahan yang bikin mata seger teman-teman. Cece tadinya mau beli singkong, tapi karena udah terlalu tua kita batalin. Gasken, kita ke dapur ngapain aja sekarang. 1,000 years later. Panasin minyak panas teman-teman, kita butuh buat ngegoreng si teri Medannya yang tadi udah dicuci. Jangan terlalu bersih juga biar garamnya itu masih ada dan masih tetap asin. Ngegorengnya pun gak usah terlalu lama, apinya kecil. Pokoknya sampai si teri Medannya itu menguning dan agak kering sedikit, tapi jangan terlalu basah juga biar nanti kita angkat terus kita campurkan ke dalam bahan sambelan nanti nih. Update harga teri Medan ataupun teri nasi, satu onnya itu 15.000 teman-teman. Nggak tahu di tempat teman-teman bisa lebih murah ataupun bisa lebih mahal. Kalau di sini 15.000 satu on. Ini kayaknya terinya udah kuning keemasan nih, udah kering. Kita angkat dulu sebentar, tapi minyaknya jangan dibuang teman-teman. Kita pakai buat menumis bahan sambelan nanti. Lebih enak, lebih sedep banget nih kalau misalnya pakai minyak bekas goreng asin tadi. Bahan-bahan persambelannya seperti biasa, ada rawit, cabai keriting, bawang putih, bawang merah. Pokoknya itu kita blender semuanya teman-teman. Lagi malas ngulek, kita gunakan blender aja nih. Biar enak, biar praktis, biar satset. Kalau kata orang zaman now, satset. Terus gimana Mang Ucup, seberapa banyak bumbu-bumbunya? Kalau itu disesuaikan dengan feeling masing-masing teman-teman. Disesuaikan dengan wangsit masing-masing.
Udah tahu ukuran terinya segimana, sesuaiin aja bumbunya segimana. Kita langsung ke kecombrangnya ya. Ini kecombrangnya kita iris-iris dulu nih, kita belah dua. Terus kita cacah tipis-tipis teman-teman. Aromanya khas Indonesia banget, kecombrang banget nih aromanya, wangi pisan. Sebetulnya kalau di Bandung di rumah Mang Ucup punya nih pohon kecombrang teman-teman. Ibunya Mang Ucup nanam waktu itu, tapi belum sempat dibikin kontennya. Ntar kalau ke Bandung kita bikin kecombrang ataupun masakan-masakan yang berbau kecombrang di rumah ibu nih. Kecombrang yang gede kita belah dua teman-teman, kita lihat, pengen tahu, penasaran gimana dalamnya bunga kecombrang. Ternyata kayak gini nih kalau kita belah dua. Warnanya pink pucet, tapi aromanya bener-bener wangi. Gimana ya, aromanya itu nggak bisa kita ceritain, tapi kalau misalnya teman-teman menciumnya langsung, itu aromanya khas banget teman-teman. Beda dari bumbu-bumbu yang lainnya, wangi banget ini teman-teman. Bener-bener kecombrang tuh tumbuhan Indonesia yang harus terus dilestarikan teman-teman. Video motong-motong bunga kecombrangnya dipanjangin ya teman-teman ya. Jarang-jarang loh kita dapat kecombrang. Biasanya kalau bumbu-bumbu permasakan yang lainnya itu sering kita jumpai di dapur. Tapi kalau bunga kecombrang ataupun bunga honje istilahnya, itu jarang-jarang banget kita dapetin teman-teman. Jadi videonya dipanjangin nih dikit nih tentang eksekusi untuk ngiris-ngiris si bunga kecombrangnya atau bunga honje teman-teman. Bunga kecombrang itu di daerah ataupun di tempat-tempat teman-teman mungkin namanya berbagai macam ataupun berlainan teman-teman. Ada yang namanya kecombrang, ada yang namanya honje, ataupun ada yang namanya lain lagi. Pokoknya jenisnya sih tetap itu, tapi namanya berbeda-beda tergantung daerah di mana dia tumbuh nih. Bumbu-bumbunya udah siap, masuk semua, kita kasih air dikit aja biar cepet halusnya. Tapi jangan terlalu halus juga teman-teman, biar ada tekstur kasarnya nih. Kayaknya kalau bikin sambal terlalu halus nggak enak. Tumis menggunakan minyak panas, semuanya kita masukin teman-teman. Jangan sampai ada yang tersisa. Yang masih ada di blender kita siram air, kita tuangkan kembali ke dalam wajannya nih. Biar kita tumis, biar kadar airnya terus berkurang sampai tanak teman-teman. Baru kita masukin bumbu-bumbu yang lainnya. Dan sebetulnya resep ini tuh bisa tahan seminggu teman-teman dalam suhu ruang. Tapi kalau ngebayangin kayak gini, ini kayaknya nggak bertahan sampai 2 hari. Ini paling 1 hari setengah juga udah habis disikat sama Mang Ucup. Ini adalah penampakan sambelnya yang masih kita tumis teman-teman. Sementara di sisi kiri itu teri medan ataupun teri nasinya udah matang. Tinggal ntar kita masukin ke dalam penggorengan ini nih. Masih kita tumis dulu biar kadar airnya berkurang, biar tanak, biar nggak berbau langu intinya. Terus kita masukin salam dan serai sesuai dengan selera teman-teman. Mau banyak, mau sedikit itu tergantung sesuai selera masing-masing. Biarkan dulu nih kita tumis biar wangi pokoknya nih. Dan ini kayaknya kadar airnya udah mulai berkurang teman-teman. Dan udah sedikit matang. Tinggal kita masukin irisan-irisan kecombrang yang tadi ke dalam penggorengan kayak gini nih. Kita masukin bunga kecombrang yang udah kita iris-iris tipis teman-teman. Semuanya kita masukin. Ini Mang Ucup pakai 2 kecombrang ya. Disesuaikan dengan tingkat teri medan yang udah kita goreng nih. Kita aduk-aduk dulu biar agak sedikit matang, biar bunga kecombrangnya layu, biar menyatu dengan sambal dan bumbu-bumbu lainnya. Gimana tuh? Udah kebayang banget belum rasanya? Diaduk-aduk aja ini udah bikin suasana di dapur ngapain aja makin bertambah untuk cepet-cepet makan siang teman, seleranya meningkat nih. Kita masukin daun jeruk, irisan daun jeruk yang udah kita iris-iris tipis teman-teman biar sedikit wangi. Biar wangi ini si sambalnya nih karena udah lengkap semuanya. Kalau masalah penyedap rasa itu tinggal ditambahin gula pasir sama kaldu jamur teman-teman. Gak usah pakai garam lagi karena si teri medannya kan udah asin. Udah lengkap semuanya, tinggal ditambahin kaldu jamur dan gula pasir teman-teman. Kalau mau coba pakai kaldu jamurnya itu pakai 4 sendok teman-teman. Gak usah khawatir karena rasanya kaldu jamur itu gak terlalu asin. Cuma bertambah gurih tapi rasanya pun gak terlalu kuat. Jadi mau pakai banyak pun tetap rasanya bener-bener pas. Gula pasir kita tambahin 2,5 ataupun 3 sendok teh teman-teman. Disesuaikan dengan rasa yang diinginkan. Udah tinggal kita aduk-aduk sampai rata, sampai nunggu matang. Ini sih bakalan bikin boros nasi teman-teman. Apalagi kalau nasinya anget nih.
bikin gagal diet. Hati-hati nih buat teman-teman yang lagi diet makan kayak gini. Hati-hati. Udah matang kita tinggal masukin trimedannya teman-teman. Yang warnanya juga udah kuning kecoklatan kayak gini. Terus kita aduk-aduk dengan semua bahan persambelan yang udah matang tadi nih. Gimana nggak wangi? Dapur ngapain aja. Bikin menu sambal kecombrang yang kayak gini. Dijamin nasi di dapur ngapain aja cepet ludes kalau kayak gini sih. Untuk tingkat kepedesannya kita sesuaikan dengan lidahnya Cece teman-teman. Jangan sampai kepedesan, jangan sampai kapok bikin sambal kecombrang kayak gini nih. Biar lebih makin segar kita tambahin 2 iris jeruk nipis teman-teman. Biar rasanya semua lengkap. Ada pedas, ada asem, ada manis, ada gurih, plus ada aroma bunga kecombrangnya. Bikin makin nagih pokoknya ini teman-teman. Hati-hati pokoknya ini yang diet. Udahlah, udah cukup matang, kita tinggal masukin ke dalam piring nih teman-teman. Bukan piring juga ya, ini adalah cobek estetik. Kita pakai buat naro si sambal kecombrang dan trimedannya. Ini udah harum banget, udah wangi banget. Nggak tahu kalau kecombrang itu wanginya khas teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah pernah ngerasain kecombrang itu tahu gimana rasanya yang khas banget nih. Kita masukin semua, jangan sampai ada yang kesisa di wajan ataupun penggorengan. Sayang banget kalau misalnya kebuang. Nggak mau kita buang-buang kecombrang yang sedep kayak gini nih. Udah deh, tinggal kita tabrakin sama nasi anget, sama menu-menu lainnya. Dijamin nasi di rumah teman-teman bakal habis dan yang diet bakal gagal kalau kayak gini sih. Wangi banget, terima kasih udah nonton konten ngapain aja hari ini. Mulai dari belanja di pasar, terus bikin teri sambal kecombrang. Pokoknya terima kasih banyak. Dukung kita terus ya menuju 2000 subscribers. Semoga kontennya bermanfaat, semoga kontennya menghibur dan teman-teman terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan teman-teman.